Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Aqulu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama di Masjid Hayatul Hasanah. Seperti biasa tiap Sabtu malam Ahad di Masjid Hayatul Hasanah ini kita ada kajian rutin, pengajian setiap malam Ahad, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir. Semoga niat kita, langkah kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, tabi'in, atba tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin, juga kita semua yang hadir di masjid ini. Semoga kita digolongkan bersama barisan umat yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki di penghujung daripada bulan Sya'ban. Mungkin beberapa hari lagi, 9 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita sehingga kita sampai kepada bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Terkait dengan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa kita ini sebagai umat manusia adalah makhluk yang lemah. Umur kita sangat pendek, hidup di dunia ini sangat sedikit sekali. Kesempatan kita melaksanakan ibadah sangat terbatas. Jadi kita ini lemah, umur kita tidak lama, kesempatan kita sangat terbatas. Akan tetapi kita semua sebagai makhluk Allah yang beriman tentu menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala atau masuk ke dalam surganya Allah taala untuk selama-lamanya. Dan tentu untuk masuk kepada surganya Allah selama-lamanya tentu kita membutuhkan amal sebanyak-banyaknya. Karena tidak mungkin kehidupan akhirat yang selama-lamanya bisa didapat dengan amal ibadah yang seadanya. Artinya ketika kita ingin masuk kepada surganya Allah, untuk kita sebagai orang yang lemah tentu membutuhkan amal sebanyak-banyaknya. Nah, maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hadiah kepada kita semua, yaitu dengan adanya bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini
jika kita mampu memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, memperbanyak amalan di bulan suci Ramadan, maka ketertinggalan kita, keinginan kita untuk masuk ke dalam surga selama-lamanya, dan keinginan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan tercapai. Maka adanya bulan suci Ramadan ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Busyra lakum," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan, kabar gembira bagi kalian semua, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian semua, yaitu bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh berkah, bulan yang pahala di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu, kata Rasulullah SAW. Maka Allah mewajibkan kepada kalian semua puasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, maka dibuka di bulan suci Ramadan semua pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan semua setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat berkah sekali, penuh keberkahan. Artinya semua pahala, semua amal ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kebahagiaan bagi umat Rasulullah SAW, sebuah kegembiraan, kabar gembira bagi kita semua sebagai umat Rasulullah SAW, jika kita memaksimalkan amal kita di bulan suci Ramadan, baik itu sholat sunnah, baik itu zikir, baik itu tilawatil Quran atau amalan yang lainnya, maka ketertinggalan kita dalam meraih pahala dan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan tercapai. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya atau di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang apabila malam itu kita isi dengan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama dengan kita beribadah 1000 bulan, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, telah dipardukan, diwajibkan kepada kalian semua, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kita, sebelum Rasulullah, itu memang sudah diwajibkan berpuasa. Hanya praktek puasanya tidak sama dengan puasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sebuah kegembiraan, kabar gembira bagi kita semua dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, maka dengan hal itu kita sebagai orang yang beriman harus mempersiapkan diri menghadapi, mengisi bulan yang akan datang, bulan suci Ramadan ini. Apa yang perlu kita siapkan dalam rangka
menghadapi bulan suci Ramadan. Hal yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah ilmu. Jadi yang pertama adalah ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu pondasi. Ilmu itu adalah asas dalam amal. Sehingga dikatakan al ilmu lil amal wal amal tabiun lil ilmi. Ilmu itu untuk amal, dan sahnya amal, jadinya amal, diterimanya amal itu tergantung dengan ilmu. Kalau amal itu sesuai dengan ilmunya, maka amalnya sah, ibadahnya sah. Tapi kalau amal itu tidak sesuai dengan ilmunya, maka amal tersebut tidak sah, tidak diterima. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang atau siapapun yang beramal, fakullu man bi ghairi ilmin, yang beramal tanpa dengan ilmunya, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama yang harus kita siapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan itu adalah ilmu. Ilmu. Cari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Cari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Sehingga jangan sampai kita masuk bulan suci Ramadan, semua ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan kita tidak tahu. Bagaimana seseorang yang haid ketika puasa Ramadan, bagaimana seseorang yang musafir ketika bulan suci Ramadan, bagaimana seseorang yang sakit ketika bulan suci Ramadan, bagaimana orang yang hamil, yang menyusui dan lain sebagainya. Artinya semua hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, maka kita harus tahu ilmunya. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, akan tetapi mereka atau ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali haus dan dahaga saja. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting. Tidak hanya puasa saja, amal apapun, ibadah apapun, ketika tidak diiringi dengan ilmunya, tidak sesuai dengan ilmunya, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu itu sangat penting. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW khotib naik mimbar, di tangga pertama Rasul mengucapkan amin. Naik tangga kedua kata Rasulullah SAW amin. Tangga ketiga amin. Sampai 3 kali Rasul mengatakan amin ketika beliau mau khutbah naik mimbar. Karena mimbarnya Rasul itu bertangga, jadi ada tangganya, ada tangganya. Ketika naik di tangga ke-1 kata Rasul amin. Tangga kedua amin. Tangga ketiga amin. Ketika selesai khutbah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika engkau naik tangga, engkau 3 kali mengucapkan amin, apa itu? Maka kata Rasulullah SAW, Jibril berkata. Jadi ketika Rasul naik mimbar, Jibril mengatakan, barang siapa orang yang mendengar disebut namaku, kata Rasul, orang, artinya orang yang ketika disebut namamu, kata Jibril kepada Rasul, bukan kata Rasul, kata Jibril kepada Rasul, ketika orang disebut namamu, kata Jibril, kemudian tidak membaca sholawat, maka celakalah, rogiba anfu rajulin, celakalah, rugilah orang tersebut.
ketika disebut nama Nabi Muhammad, nama Rasulullah, beliau tidak membaca sholawat. Itu yang pertama. Jadi tangga yang pertama itu Rasul mengucapkan amin, yaitu ketika Jibril mengatakan celakalah, rugilah orang yang ketika disebut namamu, nama Rasul, dia tidak membaca sholawat. Maka kata Rasul, amin. Coba bayangkan, Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan. Kira-kira diijabah nggak doanya? Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasul. Ketika Jibril berdoa, Rasul yang mengaminkan, kira-kira doanya diterima atau ditolak? Pasti diterima, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, celaka orang yang ketika mendengar nama Rasul, nama Nabi Muhammad, tidak membaca sholawat. Kata Rasul, amin. Kemudian di tangga kedua, kata malaikat Jibril, celakalah orang man adraka walidayhi, orang yang bertemu dengan orang tuanya, masih ada, orang tuanya masih hidup, tetapi dia tidak memuliakan orang tuanya. Kata Rasul, amin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, rogiba anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah, kata Jibril, orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertemu dengan Ramadan tapi dosanya masih tetap, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai 3 kali Rasul mengatakan amin, ternyata itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka pertanyaannya itu yang tadi, yang perlu kita khawatirkan. Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan. Oke lah kalau misalkan kita yang berdoa, yang mengaminkan, di belakang kita teman kita, tetangga kita, itu berapa persen lah diijabahnya doa itu gitu. Tapi ketika yang berdoa Jibril yang mengaminkan Rasul, tidak mungkin kalau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan bukti atau dalil bahwa ketika seseorang berdoa yang lain mengaminkan, itu boleh, silahkan berdoa, yang lain mengaminkan. Kalau berdoa masing-masing silahkan, ada yang memimpin juga silahkan. Nah itu yang pertama. Jadi modal utama dalam menghadapi bulan suci Ramadan, yang pertama adalah ilmu. Ilmu. Orang tidak punya ilmu dalam hal apapun tidak akan sah ibadahnya, tidak akan diterima ibadahnya. Apalagi hanya ikut-ikutan saja, hanya ikutan-ikutan saja. Makanya dalam para ulama membagi puasa juga, ada puasa khos, ada puasa khawasil khos, ada puasa am, ada puasa khos, ada puasa khawasil khos. Puasa am, puasa kebanyakan orang, mayoritas orang, itu hanya menahan lapar dan menahan haus saja. Hanya tidak makan, tidak minum di siang hari. Itu puasanya am, puasanya mayoritas, puasanya orang umum pada umumnya. Dan itu level terendah. Level terendah. Ada puasa khos. Puasa khos itu adalah saum atau ibadah puasanya, selain dia menahan daripada makan dan minum, tapi dia menjaga seluruh anggotanya dari perbuatan maksiat. Matanya dijaga, telinganya dijaga, hatinya dijaga, kakinya dijaga, tangannya dijaga dari perbuatan maksiat. Itu sudah masuk ke level kedua. Ada yang level tertinggi. Jadi level tertinggi itu khawasil khawas, ini di atas rata-rata, di atas rata-rata.
Selain dia tidak makan, tidak minum, menjaga lisan, menjaga anggota tubuh dari perbuatan maksiat, tapi dia juga menjaga seluruh nafasnya, seluruh hatinya itu daripada mencela orang lain, daripada menyimpan kedengkian terhadap orang lain. Dan ini termasuk kepada puasanya para nabi, para solihin, orang-orang yang soleh, para wali, para nabi dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita ini mampu di level mana gitu, puasa kita ini. Apakah masih tetap di mayoritas atau di kelas 2 atau di kelas 3 gitu. Tergantung bagaimana ilmu kita dalam melaksanakan puasa bulan suci Ramadan ini. Nah, jadi penting itu ilmu. Bahkan dikatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat sesuatu, harus ada ilmunya dulu. Jangan sampai kadang-kadang kita juga kan sering kita sudah panjang lebar mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu A B C D bla segala macam, tahu-tahunya malah apa yang kita sampaikan itu salah, malah apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai, tidak sama. Nah, artinya apa? Artinya yaitu tadi, jadi sebelum kita berbicara, sebelum kita menyampaikan sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus lebih tahu ilmunya dulu sebelum berbuat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kita siapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan adalah iman. Satu ilmu, yang kedua iman. Tanpa iman, seseorang tidak akan puasa di bulan suci Ramadan. Banyak orang yang bulan puasa di hadapan orang, di hadapan kita, dia seolah-olah puasa, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sendiri, tidak ada orang, dia makan, dia minum dan lain sebagainya. Kenapa? Karena iman tidak ada. Iman tidak ada. Apalagi kalau sampai orang di hadapan orang lain pun dia berani makan cuek, minum cuek dan lain sebagainya, meskipun banyak orang. Ada nggak orang yang seperti itu? Banyak orang. Kalah kalau di kamar sendiri, di rumah sendiri, sepi, nggak ada siapa-siapa, di kantor sendiri misalkan nggak ada siapa-siapa, minum atau ini banyak orang di hadapan orang banyak. Makan aja sendiri, minum cuek aja. Padahal siang hari bulan suci Ramadan, dia orang muslim, orang Islam. Di siang hari bulan puasa, banyak orang cuek makan dan minum. Kenapa seperti itu? Karena imannya tidak ada. Di dalam hatinya itu sudah hilang imannya. Maka modal utama memasuki bulan suci Ramadan adalah iman. Coba kita perhatikan, semua amal atau kegiatan yang ada, ibadah yang ada di bulan suci Ramadan, maka kata perintahnya diawali dengan iman. Lihat tadi surah atau ayat yang memerintahkan bulan puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman itu yang pertama Allah sampaikan. Kemudian baginda Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan dengan dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Jadi iman itu yang pertama. Qiyamul Ramadan, salat tarawih. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang qiyamul lail di bulan suci Ramadan atau salat tarawih di bulan suci Ramadan, imanan, dasarnya iman,
ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Begitupun Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadri imanan. Jadi semua hadis yang berkaitan dengan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan maka diawali dengan kata imanan. Banyak orang yang bulan suci Ramadan tidak berpuasa padahal orang Islam. Banyak orang yang bulan suci Ramadan tidak melaksanakan tarawih padahal waktunya sholat tarawih. Atau malam Lailatul Qadar tidak memuliakan, tidak mencari-cari kemuliaan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam hatinya. Di dalam hatinya imannya itu tidak ada. Keyakinan terhadap perintah Allahnya itu tidak ada. Atau bahkan sudah tidak ada keimanan kepada Allahnya itu. Jadi tidak hanya dia iman atau yakin terhadap perintahnya, bahkan kepada Allahnya sendiri sudah tidak beriman. Tidak meyakini adanya Allah itu. Tidak meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Tidak meyakini bahwa Allah yang memerintahkan ibadah kepada kita. Jadi kunci atau modal untuk memasuki bulan suci Ramadan yang paling utama itu adalah siapkan iman. Siapkan iman. Kalau iman tidak ada, iman tidak siap, tidak mungkin untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ingin masuk surga itu perlu dengan amal. Orang yang ingin bertemu dengan Allah nanti di surga perlu amal. Dan amal itu tidak akan ada kecuali dengan iman. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Orang yang ingin berharap bertemu dengan Allah, masuk kepada surganya Allah, maka falyamal amalan sholihan. Harus beramal, harus banyak amal. Maka tadi di awal dikatakan bahwa kita ini sebagai umat yang lemah, umurnya pendek, kesempatan dan kemampuan terbatas, ingin masuk surga selama-lamanya. Bisa nggak? Nah, maka ingin masuk surga selama-lamanya, kita harus punya amal sebanyak-banyaknya. Tetapi kan kemampuan kita terbatas, kesempatan kita terbatas. Maka Allah sediakan bulan yang agung, bulan yang mulia. Jika kita mampu memanfaatkan bulan itu, maka kesempatan kita, keterbatasan kita, keinginan kita untuk masuk surga selama-lamanya, keinginan kita untuk diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan melalui adanya bulan suci Ramadan. Makanya kata Rasul, busrolakum, kabar gembira buat kalian semua, kepada para sahabat. Apa kabar gembira itu? Yaitu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, itu diantaranya. Jadi kesimpulannya adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, hal yang perlu kita siapkan adalah satu, ilmu, yang kedua iman. Cukup dengan dua modal itu, maka kita akan bisa memaksimalkan atau meraih banyak pahala di bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada yang dua, maka bulan suci Ramadan itu akan lewat sia-sia. Akan lewat sia-sia. Dan kita akan rugi. Semua orang akan rugi. Akan rugi jika tidak ada dua modal itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, itu dari saya sendiri, dan apabila ini benar, mudah-mudahan
menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua bisa mengamalkannya, dan semoga kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi keberkahan di bulan Syaban ini dan disampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.